Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Amelia Fitri, NIM 2042019118. Parodi PGMI 1I, Studi Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Suprapno, SPDI, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjalankan tugas presentasi saya yang berjudul Menunggu Masa Iddah. Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah fuqaha, iddah berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Para ulama memberikan pengertian iddah sebagai berikut. 1. Syarbaini Khatib dan kitabnya Mughni Muhtaj mendefinisikan iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. 2. DRS Abdul Fattah Idris dan DRS Abu Ahmadi memberikan pengertian iddah adalah masa yang tertentu untuk menunggu hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai. 3. Prof. Abdurrahman Aidoi PhD memberikan pengertian iddah adalah suatu masa penantian seorang perempuan sehingga sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya. 4. Said Sabiq memberikan pengertian iddah adalah masa lamanya bagi perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya. Dari pengertian di atas kami dapat menyimpulkan bahwa iddah adalah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau cerai hidup atau cerai mati. Tujuannya untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi atau hamil atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam iddah. 1. Iddah talak. Iddah talak adalah terjadi karena perceraian. Perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain: A. Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam masa haid. Iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid atau 3 kali quru. Mengenai quru, para ulama fikih berpendapat berbeda-beda. 1. Fuqaha berpendapat bahwa quru itu artinya suci, yaitu masa di antara haid. 2. Fuqaha lain berpendapat bahwa quru itu haid. Terdiri dari Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auzali, Ibnu Abi Laylah. Alasannya adalah untuk mengetahui kolongnya rahim tidak hamil bagi wanita yang ditalak, sedangkan kekosongan rahim hanya diketahui dengan haid. 3. Fuqaha Ansor berpendapat bahwa quru adalah suci, terdiri dari Imam Mahid dan Syafi'i. Alasannya adalah menjadi pedoman bagi kosongnya rahim, di mana masa suci pada haid bukan berarti berpegang pada haid terakhir, maka 3 yang disyaratkan harus lengkap masa suci di antara 2 haid. B. Perempuan dicampuri dan tidak haid, baik ia perempuan belum baligh atau perempuan yang tidak haid, maka iddahnya untuk 3 bulan menurut Panggalan. Jika tertalak dapat bertemu pada permulaan bulan. C. Perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi, perempuan ini tidak ada iddahnya. 3. Iddah wafat. Iddah wafat adalah iddah yang terjadi apabila seseorang atau perempuan ditinggal mati suaminya dan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. 4. Iddah wanita yang kehilangan suami. Seorang perempuan yang kehilangan suaminya atau tidak diketahui keberadaan suami, apakah dia telah mati atau hidup, maka wajiblah dia menunggu selama 4 tahun lamanya. Sesudah itu hendaknya dia beriddah 4 bulan 10 hari. 5. Iddah wanita diilah. Bagi perempuan yang diilah timbul perbedaan berpendapat apakah ia harus menjalankan iddah atau tidak. Diantaranya: A. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani iddah. B. Zabir bin Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib iddah. Hikmah iddah. 1. Kita dapat mengetahui kebersihan rahim si wanita yang telah ditalak atau karena kematian suami. 2. Memperpanjang masa kembali bagi suami pertama untuk merujuk mantan istri dalam kasus talak raj'i. 3. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami dan digunakan untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan suaminya. 4.
suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan si wanita yang baru dicerai mantan suaminya. 5. Iddah sebagai ta'abudi kepada Allah. Pelaksanaan beribadah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Haliknya, yakni Allah. 6. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Tujuan iddah. Adanya iddah itu ada beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Menurut DRS Sudarsono SH, yaitu 1. Bagi suami mempunyai kesempatan saat berpikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan. 2. Bagi istri mempunyai kesempatan saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya, yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil. 3. Sebagai masa transisi. Menurut Kiai Haji Azhar Bashir MA, iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. 2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. 3. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan masa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami. 4. Bagi perceraian terjadi di antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim. Larangan bagi wanita yang menjalani iddah. Di antaranya yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang beriddah adalah: 1. Tidak boleh menerima hitbah atau lamaran dari laki-laki kecuali dalam bentuk sindiran. 2. Tidak boleh menikah. 3. Tidak boleh keluar rumah. 4. Tidak berhias atau al-hiddah atau al-ittihad. Hukum iddah. Perempuan yang bercerai dari suaminya ada dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedangkan hamil atau tidak, masa berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa iddah. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.